akhir Perang Dunia II, Jepang mengalami kekalahan telak dari pasukan sekutu. Puncaknya terjadi setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di dua kota penting Jepang, yaitu Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Serangan dahsyat ini menimbulkan kehancuran besar dan korban jiwa yang sangat banyak. Selain itu, Uni Soviet juga menyatakan perang terhadap Jepang dan menyerang wilayah Jepang di Asia. Menghadapi tekanan dari berbagai pihak dan kehancuran yang parah, Jepang menyerahkan syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Penyerahan ini mengakhiri pendudukan Jepang di banyak negara, termasuk Indonesia. Kekalahan Jepang menciptakan kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia, yang kemudian dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan untuk menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan aksi penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh sekelompok pemuda. Beberapa pemuda yang terlibat dalam penculikan ini antara lain Sukarni, Bikana, dan Khairul Saleh. Mereka semua merupakan anggota dari perkumpulan Menteng 31. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno bersama dengan Fatmawati, Guntur, dan Soekarno Putra yang saat itu berusia 9 bulan, serta Muhammad Hatta yang dibawa ke Rengas Dengklok oleh Sultan Josini, seorang anggota PETA dan sejumlah pemuda. Di Rengas Dengklok, Karawang, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, para pemuda tetap mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera mempercepat proklamasi kemerdekaan. Meskipun menghadapi desakan, Soekarno dan Hatta tetap tidak mengubah pendirian. Khairul Saleh dan teman-temannya yang berada di Jakarta kemudian menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Namun, rencana yang mereka susun tidak berhasil karena tidak semua anggota PETA mendukungnya. Tujuan para pemuda membawa Soekarno dan Hatta sebenarnya memiliki maksud yang baik, yaitu agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Berita yang menyebutkan bahwa Jepang akan menyerah kepada sekutu telah terdengar. Meskipun demikian, para pemuda terus berusaha meyakinkan Soekarno dan mengatakan bahwa Jepang telah menyerah, dan para pejuang Indonesia termasuk kalangan muda telah siap melawan Jepang apapun resikonya. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, tepatnya di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pengaksaan Timur nomor 56. Pada pagi hari, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi yang telah disusun bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Suparjo pada malam sebelumnya. Penyusunan teks dilakukan di rumah Tadashi Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Teks tersebut kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah pembacaan proklamasi, pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud, disertai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama-sama. Proklamasi ini merupakan pernyataan resmi kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan asing dan menjadi titik awal berdirinya negara Republik Indonesia. Meskipun dibacakan secara sederhana dan tanpa upacara besar, proklamasi tersebut memiliki makna yang sangat penting karena menunjukkan tekad rakyat Indonesia untuk berdiri sendiri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setelah proklamasi, berbagai daerah di Indonesia menyambut dengan antusias dan turut mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol kemerdekaan. Proklamasi ini juga menjadi dasar hukum dan semangat bagi perjuangan diplomasi serta perlawanan mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,